Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus di malam hari ini, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat ini dalam kondisi Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat luangnya waktu, dan dimudahkannya kita untuk melaksanakan amal-amal saleh yang lain, yang semoga Allah jadikan kehadiran kita di tempat ini masuk dalam sabda nabinya ketika beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah pula jadikan kehadiran kita di tempat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, salam serta salawat untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk di hadis yang ke-6. Masih di bab yang pertama, hadis yang ke-6. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 1295, di Sahih Muslim nomor 1628. Wa an Abi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas Malik bin Ahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraish az-Zuhriyah radhiyallahu anhu, ahadil asyrati al-mashhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum qal. Dari Abu Ishaq yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraish az-Zuhri, semoga Allah meridhoinya. Dia termasuk satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, dia berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min wajah istaddabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku, menziarahiku ketika aku sakit keras di tahun Haji Wada. Fakultu, aku berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana dzu malin wa la yarisuni illa ibnatun li afa atasaddaq bi sulusai mali. Ya Rasulullah, engkau lihat aku sakit keras, sakitku parah, sementara aku memiliki harta yang banyak.
dan aku hanya memiliki seorang pewaris, yaitu seorang anak perempuan. Maka bolehkah hartaku yang banyak tadi, karena putriku sebagai pewaris hanya satu, bolehkah aku wasiatkan untuk sedekah hartaku 2/3 dari hartaku? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika di Haji Wada, dia sakit keras, kemudian merasa dirinya akan meninggal dunia, maka dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia punya harta banyak tapi anaknya hanya satu. Maka kalau hartanya banyak kemudian anaknya satu, kan kelebihan anaknya, pikirnya. Maka bolehkah ya Rasulullah hartaku aku sedekahkan itu 2/3-nya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah, jangan. Qultu fasturi ya Rasulullah, apa separuh ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah, jangan. Separuh jangan, 2/3 jangan. Qultu fasulus ya Rasulullah, bolehkah sepertiganya ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulus wasulusu kasirun au kabirun. Sepertiga itu boleh, sepertiga itu sudah banyak. Jadi batasan untuk mensedekahkan, mewasiatkan harta itu hanya mentoknya sepertiga, nggak boleh lebih dari itu. Innaka, ini alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka antazara wasataka aghniya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nas. Karena sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup hartanya, maka itu lebih baik daripada engkau tinggalkan anak warismu, keturunanmu meminta-minta belas kasihan pada orang lain. Bapaknya dahulu kaya raya, tapi semua disedekahkan, anaknya nggak dapat jatah warisan yang sesungguhnya, maka kemudian anaknya jatuh miskin, meminta-minta belasan pada orang lain. Padahal dulu bapaknya kaya. Ini Nabi nggak menghendaki. Engkau tinggalkan anak turunmu, ahli warismu dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan dia, ternyata dia minta-minta pada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi bihi wajhallah illa ajirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau infakkan hartamu karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dia infak karena Allah. Harta yang dia keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan pada sedekah itu, pada infak itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sampai pun suapan nasi, makanan yang dimakan oleh istri kita. Panjenengan bekerja mencari nafkah, kewajiban. Ya, sebagai seorang suami berkewajiban kan mencari nafkah, iya, itu kewajibannya laki-laki. Kemudian dia bekerja, kemudian hartanya, hasil usahanya dia berikan pada istrinya untuk mencukupi makan anak istrinya. Yang itu sudah menjadi kewajiban, tetapi ternyata Allah jadikan setiap suap nasi yang dimakan, apa saja yang masuk ke mulut istri kita, ke anak-anak kita, nilainya sedekah. Subhanallah, jemaah, betapa banyak sedekah kita setiap hari. Setiap makanan yang dimakan oleh istri kita, anak-anak kita, yang hukum asalnya hanya sekedar kewajiban, gugur kewajiban selesai kan, tapi tidak, ternyata diberi pahala. Nilainya apa? Sedekah. Jadi jangan bakhil, wahai para suami, sama istrinya, sama anak-anaknya, atau sama istri-istrinya. Kan jamak kan ini? Ya, istri-istrinya ya. Kan cuma satu tuh panjenengan, satu di Sidoarjo, satu di Sidoarjo sama. Jadi jangan merasa ketika kita menginfakkan harta, ngasih nafkah istri, anak, kemudian wah percuma, nanti istri saya nanti buang-buang hartanya, paling masak nggak ada yang makan. Loh, jangan. Setiap masakan yang dimakan oleh keluarga kita, bahkan boleh jadi di rumah kita ini nggak cuma istri sama anak kita kan, boleh jadi ada kerabat kita yang lain, mungkin ibu kita, mungkin mertua kita, mungkin paman kita dan seterusnya. Ternyata itu semuanya pahala loh jemaah sekalian. Terkadang kita memikirkan memberikan sedekah, infak itu kepada orang lain, tapi tidak pengertiannya kepada orang lain itu selain diri kita. Istri anak kita kan orang selain kita kan, berarti nilainya pahala pun itu lebih besar. Ya. Nabi memotivasi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala faqultu, kemudian aku berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
Akhallafu ba'da ashabi, apakah aku tertinggal oleh sahabat-sahabatku? Karena nanti setelah haji wada kan pulang ke Mekah, ke Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas kondisinya sakit parah, sehingga beliau merasa nanti akan ditinggal oleh para sahabat. Karena orang yang hijrah itu tidak boleh balik kucing kembali ke kampung halamannya, tidak boleh. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah hijrah ke Madinah, maka tidak boleh dia balik lagi ke Mekah, tidak boleh. Nah, karena kondisinya sakit, khawatir jangan-jangan nanti saya tertinggal di sini. Semua pada pulang setelah haji, saya ketinggalan di sini. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabdagi bihi wajhallah illa isdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'alaka an tukhallafa hatta yantafiha bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratuhum wala turaddahum ala aqabihim. Nabi berkata, tidak, kamu enggak ditinggal sama para sahabat. Apa yang kamu lakukan, amal yang kau lakukan ketika dia ditinggal oleh para sahabat yang mungkin kemudian tertahan di kota Mekah, maka setiap amal yang dilakukan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas karena beliau merasa nanti ketinggalan oleh para sahabat balik ke Madinah, maka Nabi memberikan hiburan pada saat apa? Setiap amal yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu akan menaikkan derajatnya dan derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah dia beramal. Ya. Barangkali kamu Sa'ad diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan umur panjangmu kamu memberi manfaat satu kaum dan membahayakan kaum yang lain. Terbukti jemaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas diberi umur panjang sampai di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan kalau tidak salah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab dengan umur panjangnya, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima perangnya di perang Qadisiyah ketika menaklukkan negeri Persia. Sehingga kemudian mengharumkan nama, mengangkat derajatnya kaum muslimin, merendahkan derajatnya orang-orang Persia. Sehingga nubuah Nabi menyebutkan kalau engkau umurmu panjang, berarti panjang umurnya. Karena ini termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi berdoa, ya Allah, tetapkan hijrah para sahabatku, jangan engkau kembalikan mereka ke tempat asal mereka. Jadi hukum asalnya, Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah hijrah itu tidak boleh balik lagi ke kampungnya. Dia kalau datang ke kampungnya paling cuma singgah, harus kembali lagi ke kampung yang baru dia tuju. Nah, para sahabat faham betul ini, kalau dia sudah hijrah ke Madinah, tidak akan boleh lagi balik ke Mekah. Kalaupun ke Mekah hanya untuk keperluan, mungkin sebagaimana Nabi SAW di perjanjian Hudaybiyah, kemudian melaksanakan haji, umrah, selesai pulang. Bahkan Nabi SAW ketika beliau ke Mekah, ketika Fathul Mekah, beliau tidak tinggal di rumah beliau SAW. Beliau tidak tinggal di kerabatnya Nabi SAW. Padahal di Mekah kan kampung halaman Nabi. Tapi mengapa kok tidak diketahui ada riwayat Nabi itu tinggal di rumah kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Beliau bikin kemah di tempat pemakaman dekat makamnya Khadijah binti Khuwailid. Seolah-olah ingin menunjukkan, ini loh, hasil perjuanganmu wahai istriku nampaknya di tahun ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengenang ya perjuangan Khadijah binti Khuwailid. Beliau tidak tinggal di rumah kerabat-kerabatnya. Padahal Mekah itu kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman-paman Nabi di sana banyak. Tapi ternyata Nabi tidak tinggal di sana. Nabi nginep bikin kemah di luar kota. Ya. Ini menunjukkan apa? Orang yang sudah hijrah itu tidak boleh balik lagi ke kampung halamannya. Lakinil ba'is Sa'ad ibnu Khawlah yarsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Tapi Nabi kasihan dengan seorang sahabat namanya Sa'ad bin Khawlah. Dia meninggal di kota Mekah. Jadi ketika hijrah, kemudian haji itu dia meninggal di kota Mekah. Maka Nabi kasihan. Tapi tidak dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Nah, faedah dari hadis ini. Yang pertama, menunjukkan tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Menunjukkan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu karena beliau termasuk sahabat yang as-sabiqunal awwalun. Apa artinya sabiqunal awwalun?
orang-orang yang masuk Islam di awal-awal Islam. Beliau masuk Islam itu umurnya masih muda, beliau 19 tahun. Di riwayat yang lain 18 tahun. Intinya itu nggak sampai 20. Belasan tahun. Bayangkan seorang pemuda masuk Islam dengan pertaruhannya apa? Meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan kampung halamannya, bahkan ibunya sampai kemudian apa? Bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum kalau anaknya nggak kembali lagi ke agama jahiliyah. Hingga kemudian Allah turunkan beberapa ayat dalam surah At-Taubah khusus untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ceritanya ibunya saat itu kan mogok makan, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Harapannya supaya Sa'ad bin Abi Waqqas kembali lagi, keluar dari Islam, kembali ke kampung halamannya, kemudian memeluk kembali agama jahiliyah. Ya, kemudian ditiru oleh orang-orang sekarang untuk meloloskan keinginannya, mogok makan, demo, entah dituruti sama perusahaan apa tidak. Yang penting bikin jalan macet dulu. Urusan dikabulkan belakangan dulu. Yang penting demo dulu. Ini ditiru, ya niru mereka. Jadi supaya keinginannya tercapai, bikin ulah. Ibunya nggak makan, nggak minum, sampai jatuh pingsan. Dipanggil sama saudara-saudaranya, itu lihat ibumu jatuh pingsan. Kamu nggak kasihan? Katanya, ini ibunya bilang setelah sadar itu, katanya kamu ini berbakti sama ibu. Bukankah agama mengajarkan birrul walidain? Ternyata orang kafir pun, Bapak Ibu sekalian, itu juga pakai dalil kita. Bukankah Islam mengajarkan agamamu agar engkau berbakti pada orang tuamu, agar taat pada orang tuamu? Nah sekarang ibumu perintahkan kamu keluar dari agama Islam. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Andai ibu punya 100 nyawa, satu persatu keluar, mati satu, tambah lagi, muncul lagi satu, sampai 100 nyawa, saya tetap beragama Islam. Akhirnya ibunya, yus, sakarepmu. Ibunya kalah. Sampai kemudian Allah turunkan beberapa ayat untuk memuji Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau menjadi panglima perang di perang Qadisiyah di tahun ke-15 Hijriah yang menaklukkan negeri Persia di bawah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk salah seorang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, Nabi mendoakan Sa'ad di Sunan Tirmizi, Allahumma stajib lahu idza da'ak. Ya Allah, kabulkan doanya Sa'ad kalau ia berdoa. Jadi setiap kali Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mengangkat tangan, maka Umar langsung merangkul Sa'ad supaya tangannya diturunkan, enggak berdoa sama Allah. Ada cerita seorang budak itu pernah dicambuk oleh Umar bin Khattab karena tanpa sengaja tersingkap auratnya. Padahal nggak sengaja, lapor sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu Khalifah Umar, dolim sama saya. Langsung Sa'ad ngangkat tangan gini. Umar bin Khattab langsung kerangkul, enggak usah angkat tangan. Ya, dicambuk saja saya gantinya. Saking takutnya Umar bin Khattab zaman sekarang. Jadi setiap kali Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya karena doanya Nabi untuk mengabulkan setiap doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari awal beliau punya 1 putri, sehingga kemudian ingin mensedekahkan atau mewasiatkan hartanya 2/3. Di akhir wafatnya di usia 85 tahun, beliau menikah dengan 12 wanita. Jangan dibayangkan sekaligus ini ya. 12 itu mati 1, nikah 2 barangkali ya, kan enggak tahu. Total 12 wanita dia nikahi. Dari 1 putri, kemudian di akhir wafatnya beliau punya 19 putra, 19 putri. Berapa itu tikanya? 38. Nah kalau tadi hartanya di awal disedekahkan 2/3, lah yang 38 nanti anaknya opo iki? Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka menganjurkan apa? Jangan 2/3 kebanyakan, setengah aja kebanyakan kok. Ya. Ini faedah yang pertama tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang kedua, di antara faedah hadis ini adalah disyariatkan untuk menjenguk orang sakit, terutama bagi orang yang punya kewenangan atas orang yang ada di bawahnya. Mungkin pimpinan, anak buahnya sakit, bapak buah tengoklah anak buahnya. Pak RT, ada warganya sakit, tengok, kasih contoh.
ya, pejabat, ada anak buahnya sakit, ditengok. Jangan cuma jadi pencitraan saja. Nanti nengoknya cuma 5 tahun sekali. Nengok itu setiap waktu. Lihat Nabi SAW, kebiasaan beliau, kalau ada sahabat yang sakit, ditengok. Nabi tidak membedakan ini orang yang sakit, ini orang dewasa atau anak-anak, ini orang kaya atau enggak. Nabi tidak bedakan. Siapa saja yang kedengar Nabi sakit, beliau tengok. Karena kalau nengok itu kan nggak perlu undangan kan? Ya, beda sama walimah. Takziah juga demikian, tidak usah butuh undangan. Lo kok gak teko? Gak diundang ya gue. Loh, orang nengok sakit tidak perlu undangan. Ya datang saja, kecuali yang bersangkutan tidak mau ditengok oleh kita. Kan bisa saja ada orang itu tidak mau ditengok si fulan karena apa? Nanti kalau datang lihat wajahnya tambah sakit misalnya. Bisa saja loh, ya, karena dia mungkin mangkel barangkali, ada masalah pribadi. Jangan Pak, itu nggak usah diundang, nanti tambah mangkel saya. Nah itu nggak usah. Tapi secara umum ya, menengok orang sakit ini menunjukkan kelemah lembutan budi pekerti Nabi SAW. Beliau tawadhu. Sebagai pemimpin beliau tidak sungkan, tidak merasa risih menengok orang yang ada di bawahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan mengatakan apa di surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada ketinggian akhlak yang paling mulia. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian itu orang yang paling baik sedunia. Yang paling mulia akhlaknya, tidak ada yang lain. Maka kalau ingin mencontoh bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi seorang sahabat yang baik, contoh Nabi. Menjadi seorang ayah, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ada pada pribadinya Nabi. Mau jadi apa saja contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini menunjukkan adanya keutamaan menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit itu ada dua faedah. Bagi yang menjenguk dan bagi yang dijenguk. Bagi yang menjenguk apa faedahnya? Dia sedang menjalankan hak-hak sesama kaum muslimin. Jika kita jenguk saudara kita sedang menjalankan hak yang menjadi hakul muslim alal muslim. Hak muslim atas muslim yang lain, situn, di atas yang lain khamsun. 5 atau 6. Salah satu di antaranya apa? Wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit, tengok. Apa maksud hak? Yaitu sesuatu yang harus dijalankan. Itu hak. Sehingga ketika kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menengok orang sakit, berarti kita sedang menggugurkan kewajiban yang dibebankan pada kita. Ya. Tapi jangan punya pemikiran begini. Nanti saya kalau nengok si fulan, nanti biar kalau saya sakit diganti tengok sama orang lain. Nggak usah punya pikiran seperti itu. Kita menjalankan kunjungan, menengok orang, membesuk orang itu bukan niatnya supaya kita kalau sakit ditengok sama orang gitu loh. Ya. Bukan, tapi benar-benar karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Perkara nanti Allah mudahkan kita ketika sakit ditengok orang, ya itu perkara lain. Andai pun nggak ada yang nengok juga jangan ngersulah. Biar tak tengok loh, tak gawone beras, minyak 2 liter, gula 3 kilo, yuk gak teka-teka ini. Loh, jangan beranggapan seperti itu jamaah sekalian. Sama kayak ada apa punya gawe itu loh. Ya, bahasa kita apa itu? Bowo. Bowo itu saya kemarin kan naruh gula 5 kilo, telur 10 kerat, daging 30 kilo. Kok nggak datang-datang orangnya ya? Karena itu dianggap sebagai utang soalnya. Apalagi dicatat lagi. Ada buku namanya buku inting-inting. Di desa itu ada, nggak tahu di sini ada apa enggak Pak ya? Ada namanya buku inting-inting. Jadi buku pinter. Nah, jadi kalau dia mau bikin acara dilihat dulu. Biar mungkin dari biro. Dikembalikan. Ya, kalau enggak maka kalau misalnya orang yang kita undang enggak ada di catatan kita, maka kita naruh. Nah, anggap aja sebagai tabungan. Nanti ini ono acara cek wongnya balik nomane. Ya kalau ini enggak mari-mari ini nih gini Pak. Terus saja, enggak. Ketika orang punya hajat itu kan tanda syukurnya. Tanda syukurnya walimah. Walimatul urus ba'da dukhul. Ya walimah itu kan ba'da dukhul. Bukan sebelumnya. Walimah yang dimakna resepsi itu ba'da dukhul, yaitu setelah malam pertama itu resepsi, itu namanya walimah, walimatul urus.
Niatnya apa? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur karena telah Allah berikan nikmat pasangan, kemudian dia berbagi kebahagiaan dengan mengundang si A, si B dan seterusnya. Maka jangan dimaknai itu sebagai bentuk apa? Bentuk apa itu? Keluar modal. Ya, saya sudah modal ini, modal itu. Ketika dia hitung-hitung balik amplopannya enggak nyocok modalnya. Ya, karena habis terop sekian, ya catering sekian, gedung sekian. Janganlah, ini jangan dianggap kayak gitu ya. Kalaupun ada orang berbagi dengan menitipkan sesuatu, itu anggap hadiah. Kan hadiah, itu hadiah ya. Panjenengan berikan pada orang itu sebenarnya hadiah. Bukan niatnya sedekah, bukan, itu hadiah. Karena kalau hadiah tanpa nama enggak masalah. Kasih nonim gitu aja ya. Bahkan kalau perlu ya amplopan enggak ada namanya. Tapi ya jangan kemudian cuma bekal amplop sama badian aja. Ustadz, gimana tobatnya ya? Saya dulu ketika mahasiswa, itu kita itu, anak-anak kos-kosan itu biasa, Ustadz. Setiap Sabtu malam minggu itu, mereka nyebutnya malam minggu, itu kita itu ngecas, nambah gizi. Loh, gimana caranya Pak? Ini orangnya udah sepuh, udah cerita gitu. Ya dulu ketika di Jogja, ketika kita kuliah itu. Ya, jadi kita cari orang yang bikin teror, Ustadz. Terus bekalnya pakai baju batik sama amplop kosong. Jadi kita sok-sok akrab gitu, datang salam-salam, makan-makan pulang gitu. Setelah ngaji kok saya mikir ini dolim kayaknya. Iya toh, dolim toh. Wong kita nggak ngapa-ngapain kok tahu-tahu datang, diundang juga enggak, kenal juga enggak, amplopnya kosong bisa. Makan sekian banyak, ini tiap pekan katanya cerita ini dia. Cara tobatnya gimana? Waduh ini repot ini. Oh, panjenengan tahu nggak kenal orangnya? Oh nggak tahu, wong kita acak random kok kita. Random gitu, undangan datang gitu, bodoh badik sama amplop kosong katanya. Ini Pak caranya panjenengan sedekah, infak sebesar kira-kira panjenengan habis makan berapa porsi dulu. Terus niatkan sedekah untuk sahibul baitnya dulu, sahibul hajatnya siapa? Kira-kira aja lah siapa gitu. Allah Maha tahu kok siapa si fulannya. Oh gitu Ustaz. Iya. Kalau enggak panjenengan dituntut loh nanti. Seporsi makan yang panjenengan makan dituntut sama sahibul hajatnya. Loh bener ya mas kan, mau nggak diundang loh. Karena kalau waliman itu harus diundang datangnya. Nggak boleh nggak datang tanpa undangan, nggak boleh. Kecuali diizinkan sama sahibul hajah. Ya. Misal ada 2 orang di zaman Nabi seperti itu. Nabi kan diundang sama seorang sahabat. Kemudian ya Rasulullah, saya undang panjenengan makan tempat saya. Boleh nggak si fulan ikut? Maka tuan rumahnya mengatakan, oh boleh ya Rasulullah. Maka si fulan ini yang bersama Nabi saat itu kemudian diajak sama Nabi. Kalau tuan rumahnya mengatakan jangan, ya ini harus pulang. Karena terkait dengan apa? Dengan kecukupan makanan yang ada, gitu loh. Bukannya pelit, enggak, tapi ini adabnya kayak gitu. Jadi kalau panjenengan diundang, itu jangan ngajak bolo banyak. Ya. Kalau ngajak bolo banyak, minta izin sama orangnya. Yang diundang satu nih ya, Pak boleh nggak saya bawa istri saya? Oh, biasa kan, satu undangan 2 itu sama istri. Sama anak saya itu 2, masing-masing punya anak 3. Berarti cucu saya 3, 6 berarti Pak. Terus sepupunya itu ada juga ikut. Dihitung-hitung se-HIS Pak. Ya kalau gitu minta izin dulu di awal, karena nanti pasti ada perhitungannya untuk menyediakan, kan jangan sampai tuan rumah itu kemudian merasa malu karena kekurangan makanan gitu loh. Nah ini kita harus punya adab Pak. Kalau nggak diizinkan jangan memaksa untuk pergi, kecuali ada indikasi orang tuan rumahnya tidak keberatan, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Nabi pernah melakukan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di antara faedah orang yang menjenguk adalah dia mendapatkan pahala seperti dia sedang memetik buah-buahan di surga. Hadis Tirmizi nomor 967. Innal muslim idza ada akhul muslim lam yazal fi khusfatil jannah. Fil khurfatil jannah. Seorang muslim jika menjenguk saudara yang sakit, maka dia akan senantiasa memetik buah-buah di surga. Jadi pahala orang yang menjenguk orang sakit itu seperti dia memetik buah-buah di surga. Berarti kan masuk surga. Ya. Ini pahalanya orang yang menjenguk orang sakit. Kemudian menjadi sebab kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjenguk teman kita, saudara kita, kerabat kita yang sedang sakit, murni karena Allah, bukan karena urusan bisnis, bukan karena dia itu kolega kita semata-mata, enggak.
Tapi karena Allah, maka mendatangkan kecintaan Allah. Orang kalau sudah dicintai sama Allah, sama sekalian, itu perkaranya akan mudah. Allah berfirman kepada Jibril di hadis qudsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah ia." Kemudian Jibril mengepak-ngepakkan sayapnya, berkata kepada penduduk langit yang lain, "Wahai penduduk langit," malaikat maksudnya. Allah berfirman, Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka seluruh penduduk langit itu mencintai si fulan. Sampai kecintaan penduduk langit itu turun pada penduduk bumi. Sehingga orang yang dicintai oleh Allah, dicintai penduduk langit dan penduduk bumi. Walaupun ada orang nggak suka sama dia, akan dibuat orang itu cinta sama dia. Sebaliknya kata Nabi SAW, jika Allah benci dengan seorang hamba, maka Allah berfirman, "Ya Jibril, aku benci si fulan, aku marah sama dia, maka bencilah dia." Maka Jibril mengatakan pada penduduk langit, Allah benci sama si fulan, maka bencilah ia. Dibenci seluruh penduduk langit, dan kebencian itu turun pada penduduk bumi. Maka kalau kita dicintai sama Allah, nggak usah khawatir. Allah akan bikin orang yang nggak suka sama kita akan suka sama kita. Itu pasti. Karena hadisnya kayak gitu. Nah, ini ada satu perkara yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2567. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di kota yang lain. Fa arsadallahu lahu alam madarajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid. Kemudian Allah utus malaikat untuk mencegahnya di tengah jalan dan bertanya, aina turid? Apa keperluanmu? Mau kemana kamu? Kemudian dia berkata, qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku punya tujuan mengunjungi saudaraku di sebuah tempat, di daerah tertentu. Qala halaka alaihi min ni'matin tarubbuha. Adakah kunjunganmu itu karena engkau mendapatkan keuntungan dunia? Lihat jemaah, pertanyaan malaikat ini. Apakah engkau mengunjungi saudaramu itu karena urusan dunia? Ada keperluan, ada keuntungan, ada manfaat untuk urusan dunia? Ya mungkin dia bisnis, mungkin sedang membicarakan kontrak-kontrak kerja atau apa saja lah untuk urusan dunia. Maka orang ini mengatakan, lah, tidak. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wajal. Tidak. Saya mengunjungi dia, saya membesuk dia karena aku cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kepentingan urusan yang bisa mendatangkan manfaat. Mungkin dia sedang cari usaha, mungkin dia ingin cari kerjaan. Enggak, bukan itu. Tujuannya dia bukan itu. Murni karena saya cinta pada Allah. Saya datang pada si fulan. Qala fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad habbaka kama ahbabtahu fi. Kata malaikat, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mengabarkan padamu, karena cintamu pada saudaramu, maka Allah mencintaimu. Lihat jemaah sekalian, kita mengunjungi saudara kita yang sedang sakit karena Allah, murni, bukan karena ingin dibalas nanti kalau sakit dikunjungi, karena khawatir nanti di blacklist karena itu pimpinan kita. Ya, setor wajah lah istilahnya. Mosok bosi loro, anak buah gak besuk. Ditulis, dicatat sama asistennya. So bosi A sing gak teko. Dilapor sama bosnya. Itu Pak, gawe itu enggak datang itu. Bukan karena itu, tapi murni karena Allah. Maka Allah akan datangkan kecintaan pada orang tersebut. Lalu apa manfaatnya bagi orang yang sakit? Tadi kan manfaat untuk orang yang menjenguk. Bagaimana tentang orang yang sakit? Maka manfaatnya adalah dia akan bertambah rasa syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin menambah kesabaran dia pada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang datang pada dirinya. Karena ketika sakit diingatkan, ya, dijenguk. Maka orang yang sakit itu, orang yang besok sakit jemaah, itu kalau bisa memotivasi yang bersangkutan untuk semangat. Jangan kemudian dijatuhkan mentalnya. Ya. Sakit apa Pak? Oh sakit ini, kemarin Pak ya, tetangga saya 2 hari sakitnya persis kayak Bapak ini. Itu 2 hari meninggal Pak. Hati-hati loh Pak. Waduh, ini orang ini panjenengan pulang dia stroke itu paling. Langsung di itu tanda langsung gitu. Panjenengan pulang keluar dari ruangannya langsung dia shock ya. Enggak dihibur aja masih.
Maka Nabi itu suka kalau mendatangi orang sakit itu duduk di atas kepalanya, di dekat kepalanya. Dekat kepalanya, kemudian beliau berbincang, berdoa. Ya. Dan biasanya kita ini kalau menjenguk orang sakit kan sering tanyanya ini, yaitu apa? Kenapa kok loro awakmu? Lorone ya apa? Kenapa nggak tanya yang lain aja gitu loh? Mesti pertanyaannya sakitnya apa? Orang harus bolak-balik dijenguk sekian orang, pertanyaannya sama pula, dia cerita terus. Hal yang sama ya, cerita yang lain aja. Ya, bagaimana keadaanmu, kabarmu hari ini, dimotivasi. Karena salah satu kata para ahli itu sembuhnya seseorang itu tidak semata-mata karena obat medis. Sekian persen itu karena motivasi kuat dirinya. Sehingga alam bawah sadarnya mengatakan saya sembuh, insya Allah akan sembuh. Tapi kalau orang dia mengatakan aku kan jadi loro, oh ya loro sungguhan. Karena Allah itu kan tergantung persangkaan hambanya kan. Hambanya mengatakan aku loro, dikasih sakit sembuhan nanti. Maka dia harus semangat sembuh. Itu kunci salah satu agar orang bisa cepat sembuh. Keutamaan yang lain bagi orang yang sakit menjadi penggugur dosanya. Di Sahih Bukhari nomor 5661, di Sahih Muslim nomor 651. Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa khatallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu. Setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya, maka pasti akan dihapuskan dosa-dosanya seperti pohon yang sedang menggugurkan daun-daunnya. Pohon yang sedang meranggas di musim kemarau, itu kan rontok semua. Nah, dosanya orang muslim yang sakit karena sabar mengharap pahala Allah kayak seperti itu. Dosanya berguguran seperti pohon-pohon. Tapi jangan mengharap sakit, ya. Ya, enggak boleh, mengharap sakit enggak boleh. Tapi kalau sakit datang disuruh ridho, disuruh sabar. Tapi kalau belum sakit jangan berharap sakit. Ya, nanti kena hadis yang lain soalnya nanti. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, di antara faedah hadis ini adalah dibolehkannya menyebutkan penyakit untuk tujuan yang benar. Saat tadi menyebutkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ini qad balaghobi minal waja'i ma tara, ya Rasulullah aku sakit keras sebagaimana yang kau lihat. Itu boleh, menceritakan itu boleh. Ya, seperti kita yang sakit didiagnosa sama dokter itu kan memberikan advice kesehatan obat berdasarkan cerita yang kita sampaikan kan. Pak, panjenengan sakit nopo? Gerah nopo? Enggak, saya nggak sakit apa-apa. Ya dokternya mau ngasih obat apa? Dia nggak sakit apa-apa kok, tapi datang periksa, itu kan bingung dokternya. Nah, dia ngeluh lambungnya ini begini, itu dokter memberikan advice resep itu berdasarkan cerita dari sang pasien. Maka boleh menceritakan seperti itu boleh. Kalau panjenengan tidak cerita, nanti tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Akar permasalahannya tidak selesai. Kan dia nggak menceritakan yang lain, dia tutupi supaya malu saya cerita. Cerita dia malu, batuk nggak sembuh-sembuh, kayak batuknya, wah ini batuknya bukan batuk orang kaya ini, batuknya orang miskin misalnya. Dia malu nyebutkan sifat-sifat fisik sakit, wah batuk yang katanya orang-orang batuknya modelnya orang miskin misalnya. Dia malu nyebutkan, nggak sembuh-sembuh karena dokter nggak akan ngasih resep sesuai dengan cerita dia. Maka boleh yang seperti ini. Ya, Rasulullah SAW diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya dia sakit ini dan itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di Mustadraknya, disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala. Allah berfirman, qala Allah tabaraka wa taala, idza ibtalaitu abdil mu'min. Allah berfirman, jika aku, Allah maksudnya, memberikan cobaan musibah kepada hambaku yang beriman, falam yashkuni ila uwadih, sedang ia tidak mengeluh kepada orang yang mengunjunginya. Jadi hukum asalnya orang itu kalau sakit ya tidak usah banyak ngeluh gitu. Tapi boleh dia menceritakan sakitnya dia dalam rangka untuk apa? Mencari obat dan seterusnya. Tapi kalau dia mau menahan diri untuk enggak sambat, gitu. Makanya disebutkan di sini, dia tidak mengeluh, enggak sambatan kepada orang yang mengunjunginya. Adlaqtuhu min isari, aku akan melepaskan darinya penyakitnya. Ini kata Allah, kalau ada orang sakit, dia enggak ngeluh.
ya sabar menerima, maka Allah akan sembuhkan penyakitnya. Summa abdaltuhu lahman khairan min lahmi, kemudian aku ganti dagingnya dengan daging yang lebih baik. Jadi disembuhkan, direcovery, ya. Wadamman khairan min dami, aku ganti darahnya dengan darah yang segar, yang baik lagi. Summa yasta'nifu al-amal, kemudian ia memulai amalnya yang baru seperti dia baru lahir kembali. Jadi kalau ada orang sakit, kemudian dia tidak banyak ngeluh, tidak banyak sambat, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan dan badan yang lebih sehat lagi. Tapi berarti pemahaman terbaliknya apa? Kalau orang sering sambat, nggak sembuh-sembuh. Kan pemahaman terbaliknya kayak gitu. Mafhum mukhalafah hadis ini berarti kalau orang sering sambatan, orang datang, iya aku anjane anu, kan sering gitu. Anjane loro saya ini. Iya loro temenan. Sakit sungguhan dia, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Dia sering sambat sama orang, sering ngeluh. Seolah-olah dia tuh orang paling menderita di atas muka bumi ini. Nggak ada orang yang kena penyakit seperti dia kecuali dia tok. Ya, kayak playing victim. Orang yang merasa terdolimi, paling didolimi sedunia. Padahal di luar sana itu banyak orang yang lebih sakit daripada dirinya. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Siapa ini? Beliau itu tertimpa penyakit atau musibah itu luar biasa. Anaknya meninggal dunia. Kemudian dirinya itu tertendang oleh kaki kuda. Kesepak itu. Sampai kemudian pingsan. Sampai kakinya diamputasi. Saya lupa sahabat siapa itu. Ketika mau diamputasi, kemudian dianestesi. Dia bilang, enggak, saya enggak mau anestesi. Saya tak berzikir aja pada Allah. Ternyata apa? Ketika diamputasi, enggak terasa sakit. Zikirnya sama Allah langsung fokus. Sehingga itu zikir itu menjadi anestesi bagi dirinya. Subhanallah. Kemudian dikatakan ada orang ngeluh, saya itu begini begitu. Sahabat tadi itu lebih menderita daripada engkau. Dia enggak pernah sambat. Anaknya meninggal, kemudian dia tersepak oleh kuda sampai diamputasi, itu dia tetap berzikir pada Allah. Kamu yang cuma penyakit gini tok lu sambatan. Ya, ini pelajaran bagi kita aja Mas. Ya, agar dalam kehidupan ini kita tidak boleh banyak mengeluh. Mengeluhnya pada manusia lagi. Ya, orang mengeluh pada manusia itu, ya imma orangnya seneng, imma orangnya enggak suka. Orang yang enggak suka sama kita tambah nyukur-nyukur no. Salah ini bahasa kita kayak gitu. Nah, yang keempat, diperbolehkan untuk meletakkan tangan di dahi orang yang sakit, kemudian mengusap dan mendoakannya. Nabi sering melakukan seperti itu. Kalau beliau berkunjung kepada orang yang sakit, maka beliau berdoa dengan doa apa? La ba'sa tahurun insya Allah. Tidak mengapa. Insya Allah sakitmu sembuh dan ini menjadi penghapus dosamu. Itu sepertinya kalimat sepele teman-teman. Sering kita dengar, sering kita ucapkan pula atau kita tulis di WA yang untuk mendoakan orang sakit. Tapi hukum asalnya itu diucapkan langsung memang kepada orang yang sakit. Ya, la ba'sa tahurun insya Allah itu apa? Memberikan dia motivasi agar tidak jatuh mentalnya ketika sakit. Kapan hari ada teman minta tolong saya untuk menasihati orang tua dari temannya itu yang sedang sakit di kemo, habis kemo. Karena tidak pernah ngaji, jadi boleh jadi mungkin sedang down, ya, karena tidak pernah mengalami sakit seperti itu. Terus kita diminta untuk memberikan advice, masukan, nasihat bahwasanya penyakit ini adalah anugerah Allah untuk menghapus dosa-dosa dan seterusnya. Dan itu penting ya Mas. Ketika kita sakit pasti kita ada perasaan terpuruk, itu pasti. Tapi di balik sakit itu banyak faedah, banyak hikmah. Maka Nabi kan mengatakan apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, sakitmu nanti akan menjadi penggugur dosa-dosamu. Karena orang yang sakit kemudian dia sabar dalam menghadapi musibah itu menjadi penggugur dosanya. Tapi jika dia sering mengumpat, dia merasa tidak rela, tidak ridho dengan takdir Allah, bukannya pahala yang dia dapat, bukan pengguguran dosa, malah dosa yang dia dapat. Karena apa? Tidak ridho dengan takdir Allah.
Sepertinya sepele, tetapi ini permasalahan iman. Ya, mengimani dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mengimani yang baik takdir Allah dan mengimani hal yang buruk. Ingat, takdir Allah semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Tidak baik itu ketika sampai pada objeknya. Ketika sampai pada kita, baru kemudian kita mengatakan ini baik, ini buruk. Itu saja. Tapi semua yang datang dari Allah pasti baik. Karena sebagai bentuk adab kita pada Allah adalah untuk mengembalikan, menyandarkan sesuatu yang baik pada Allah. Itu termasuk adab seorang hamba pada Rabb-nya. Yaitu apa? Menyandarkan kebaikan-kebaikan pada Allah dan keburukan pada amal-amal kita. Di balik sakit banyak hikmah. Di balik sakit ada banyak faedah. Ada orang yang nggak pernah sakit selama hidupnya. Ada orang nggak pernah susah selama hidupnya. Apakah kemudian dia merasa bahagia ketika menjalani hidup? Belum tentu. Maka kemudian sayangnya Allah, rasa sayang Allah, maka si fulan ini diberi cobaan. Usahanya sedikit goncang, badannya diberi sedikit gangguan kesehatan. Supaya apa? Supaya kembali dia pada Allah. Karena kalau dia lempeng terus jalannya, merasa enak, dia merasa, oh ini kok saya nggak dapat ujian apa-apa ini. Selain itu, untuk menyadarkan dirinya bahwasanya nikmat di dunia itu dibanding dengan nikmat di surga tidak ada apa-apanya. Nikmat yang selama itu dia peroleh selama hidupnya, sukses karirnya, sukses kehidupannya, bahagia keluarganya, dan seterusnya, itu tidak seberapa dengan nikmat di surga. Maka diingatkan sama Allah, kasih sentilan, takai loro sidiai, takai goncang sedikit usahanya. Supaya apa? Supaya dia inabah kembali sama Allah. Karena kalau enggak seperti itu, dia akan sombong. Lihat Fir'aun. Fir'aun itu dalam sejarahnya enggak pernah sakit. Cuma sakit tok mulus titik gitu. Mungkin karena level minyak mungkin level 5 barangkali. Dia tidak pernah sakit sampai mengatakan apa? Anna rabbukumul a'la. Aku ini Rabb kalian paling tinggi. Sampai dikatakan ada Rabbnya Musa. Coba bangun piramid. Tak lihat Rabbnya Musa itu neng dingon nih. Saking sombongnya. Kenapa? Dia nggak pernah sakit soalnya. Merasa apa yang dia peroleh ya ini karena saya. Lah, Allah tuh maha sayang sama kita. Kita ini supaya nggak kayak Fir'aun yang lupa dengan nikmat dari Allah dikasih sakit. Supaya apa? Oh iya, aku ini loro. Ternyata aku iso loro gitu. Orang badannya gede-gede gitu, bisa sakit juga. Kasih lubang sedikit di giginya. Enggak banyak-banyak ya. Kasih lubang tek gitu dah. Sambati dari kepala sampai kaki. Sakit gigi. Makanya kata orang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Dua-duanya nggak enak juga ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dan kita bisa membaca doa-doa yang lain ya. Doa-doa ketika kita antum bisa baca doa-doa yang lain yang bisa kita baca. Taruh tangan kita di bagian tubuh orang yang sakit, bacakan doa-doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Nabi bisa lakukan. Pernah Ali bin Abi Thalib itu sakit, kemudian beliau ambil tanah, kemudian beliau ludah di tanah tadi, kemudian diusapkan di bagian sakitnya Ali bin Abi Thalib. Itu sembuh. Itu pernah seperti itu. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga Allah jadikan setiap musibah yang datang pada kita ini menjadi pelecut kita untuk segera kembali pada Allah dan Allah berikan kita keistiqomahan terus di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar faedah dari hadis yang ke-6 yang kita bahas. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa taufik dan hidayah untuk terus bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.